perusahaan yang berlandasan asas social partnership di Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah, yang berdiri dari tahun 2014, yaitu rumah pendampingan dan edukasi yang ditujukan untuk para petani terkait hal seputar produktivitas, literasi finance, dan integrated farming. Riza Aziumarida Azra, seorang pemuda yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, merupakan owner dan founder dari Rumah Mokaf Indonesia, dan juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berawal dari sebuah komunitas sosial yang diberi nama Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara, Riza dan teman-temannya datang ke desa-desa yang ada di Banjarnegara tersebut setiap 1 pekan sekali untuk memberi motivasi kepada anak-anak yang putus sekolah di sana. Hingga pada suatu saat, ada petani singkong yang datang sambil menangis dan mengadukan tentang rendahnya harga singkong, yang mengakibatkan singkong-singkong itu dibiarkan membusuk di lahan pertanian. Mengingat bahwa Banjarnegara merupakan kabupaten penghasil singkong terbesar kedua yang ada di Jawa Tengah, akhirnya Riza dan teman-temannya mencoba untuk berkonsultasi dengan para pakar untuk mencari solusi bagaimana bisa menyelesaikan masalah singkong ini. Hal itu terjadi karena hampir serempak singkong ada di mana-mana, tetapi malah petaninya dibiarkan tidak sejahtera. Hasil dari pertemuan dengan beberapa pihak, baik dari akademisi maupun praktisi, mereka semua menyarankan agar mengolah singkong ini menjadi mokaf. Kepanjangan dari Modified Cassava Flour, yaitu tepung singkong yang termodifikasi, yang memiliki sifat dan karakteristik hampir sama dengan terigu. Perkenalkan, nama saya Riza Aziumarida Azra. Kebetulan saya asli dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai owner dan founder dari Rumah Mokaf Indonesia dan juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi Rumah Mokaf ini sudah berdiri semenjak tahun 2014 gitu ya. Awalnya kami dan teman-teman itu punya komunitas sosial ya, namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara. Itu kami anak-anak muda di Banjarnegara itu rutin ke desa-desa tiap weekend ya, tiap Sabtu Minggu. Kita menginspirasi anak-anak yang putus sekolah agar mau melanjutkan ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi, karena mengingat Banjarnegara merupakan indeks pembangunan manusianya waktu itu 2014 cukup rendah gitu ya, sehingga kami mencoba menggerakkan anak-anak muda untuk menginspirasi di desa-desa. Nah, pada saat itu ketika kami sedang menginspirasi, ada petani singkong yang menangis di hadapan kita gitu kan. Dan ternyata mereka mengadu kalau harga singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu. Itu sangat murah sekali, sehingga petani singkong itu dibiarkan membusuk di lahan-lahan. Karena kalau dipanen itu malah jadi tekor gitu ya. Dan itu ternyata serempak, tidak hanya di satu titik aja, tapi hampir seluruh Banjarnegara gitu ya. Dari situ, Riza dan teman-temannya mencoba belajar dari nol tentang mokaf itu sendiri. Akhirnya, Riza dan teman-teman mencari data agar memiliki dasar untuk bergerak memperdayakan petani singkong. Menurut data yang diperoleh dari Food Agriculture Organization Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dan ternyata, Indonesia juga pengimpor terigu terbesar di dunia. Karena terigu sendiri tidak bisa dibudidayakan di Indonesia. Kalaupun bisa, maka itu tidak maksimal. Kita bisa melihat bahwa sampai detik ini Indonesia merupakan negara pengimpor terigu terbesar sedunia gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa lihat tidak ada hamparan terigu sama sekali gitu. Terigu terbuat dari gandum ya. Jadi 100% harus impor. Dan setiap tahun impor terigu terus meningkat, mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya. Dan itu sangat menguras devisa negara gitu ya. Padahal Indonesia memiliki singkong yang mana data dari Food Agriculture Organization mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil singkong terbesar ya, kedua setelah Brazil gitu. Dari Sabang sampai Merauke ada singkong, tapi ironisnya hampir seluruh petani singkong berada di bawah garis kemiskinan itu. Padahal singkong bisa diolah jadi tepung mokaf yang memiliki karakteristik hampir sama dengan tepung terigu, tetapi jauh lebih sehat karena gluten free, rendah indeks glikemik dan kaya serat dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan data seperti itu merupakan suatu hal yang tamparan bagi kita ya. Di sisi lain, Indonesia pengimpor terigu terbesar sedunia. Dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah, masyarakat semua mengkonsumsi terigu seperti roti-rotian, terus mie ayam. Bahkan di kampung halaman saya di Banjarnegara ini
ada makanan khas namanya tempe mendoan gitu ya. Itu makanan khas, makanan tradisional yang dibalut oleh tepung yang impor gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ merupakan suatu data yang menjadi tamparan berat ya, bahwa ternyata selama ini kita belum berdaulat secara pangan. Terigu kita menjadi negara pengimpor terigu terbesar sedunia, padahal tidak ada yang menanam gandum di Indonesia. Tapi di sisi lain singkong melimpah ruah, tetapi tidak dianggap sebagai makanan pinggiran ya, inferior, makanannya orang-orang miskin, makanannya orang-orang pinggiran. Riza sangat menyayangkan sekali, padahal dari Sabang sampai Merauke, petani singkong sangat banyak. Dalam masa awal pendampingan, pure hanya terkait sosial dan pemberdayaan, tidak ada unsur dagang. Tapi setelah mokaf tersebut jadi, para petani sulit memasarkannya, karena ini juga termasuk produk baru yang belum dikenal di masyarakat. Di rumah mokaf ini terdapat 3 klaster. Klaster pertama yaitu para petani singkong itu sendiri. Petani-petani tersebut diberi pendampingan berupa edukasi tentang bagaimana cara memaksimalkan produktivitas lahan dengan melakukan integrated farming. Untuk kulit singkong diolah menjadi pakan ternak, dan kotoran ternak itu diaplikasikan kepada tanaman singkong. Dan sekarang tanaman singkong dari rumah mokaf sudah tersertifikasi singkong organik, dan sekarang produktivitasnya pun meningkat. Klaster kedua, para pengrajin mokaf, terdiri dari ibu-ibu yang tinggal di sekitar desa, yang bertugas mengupas, mencuci, memotong, membuat chip mokaf, dan lain-lain. Klaster ketiga, yang terdiri dari anak-anak muda untuk melakukan pendampingan kepada petani ataupun pengrajin mokaf, melakukan quality control, perizinan dan sertifikasi, melakukan branding packaging kemasan agar diterima di pasar luas, bahkan melakukan edukasi ke masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah, NGO, maupun media dan lain sebagainya. Ketiga klaster ini selalu duduk bersama untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Istilah lainnya yaitu demokratisasi ekonomi dengan keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang sangat diuntungkan. Semuanya disepakati bersama. Bahkan petani tahu harga mokaf yang akan kita ekspor dan yang kita jual ke retail-retail besar. Bernama Rumah Mokaf Indonesia ini yang terdiri dari 3 klaster. Jadi klaster yang pertama adalah petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong gitu ya, tapi sering banyak ruginya gitu ya, banyak ruginya. Nah, kita dampingi untuk memaksimalkan produktivitas lahan, untuk melakukan integrated farming. Jadi petani singkong ini yang tadinya nanamnya asal-asalan, tancap, nggak tahu HPP-nya berapa, marginnya berapa, sekarang mereka sudah tahu, paham analisa usaha tani dalam artian manajemen lahan, analisa usaha taninya itu udah paham, HPP-nya berapa, tenaganya yang harus dihitung berapa, terus kemudian 1 hektarnya yang harusnya keluar berapa ton itu sudah paham, biar mereka nggak rugi gitu. Dan bahkan pupuknya sekarang udah integrated farming karena semua petani singkong hampir semuanya pasti punya ternak, pun sedikit tapi punya ternak. Nah, kita komunalkan, terus pakannya kita olah, akhirnya menjadi pupuk organik kan. Akhirnya sekarang singkongnya sudah tersertifikasi organik seperti itu kan. Terus kemudian kulit singkongnya itu diolah menjadi pakan ternak. Jadi zero waste, tidak ada limbah sama sekali, tetapi termaksimalkan semua dan produktivitasnya meningkat. Jadi yang tadinya 1 hektar hanya satu hektar itu tadinya 10 ton, sekarang 1 hektarnya sudah mencapai 30 ton. Sekarang itu klaster yang pertama, petani singkong yang sekarang sedang merasakan kebermanfaatannya. Jadi yang tadinya 200 perak per kilo sekarang dibeli minimal 1.500 perak per kilo. Itu klaster yang pertama. Nah, klaster yang kedua itu ada ibu-ibu pengrajin mokaf namanya. Klaster pengrajin mokaf itu ibu yang tadinya menganggur di desa, tidak memiliki pekerjaan, ibu-ibu rumah tangga, kita berdayakan untuk mengupas, mencuci, memotong, terus kemudian membuat chip mokaf gitu ya, melakukan perendaman, fermentasi dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu ini sekarang memiliki usaha baru, ada perputaran ekonomi baru di situ. Yang tadinya tidak memiliki penghasilan sudah memiliki penghasilan, dan akhirnya sekarang perekonomiannya bangkit gitu ya, karena ada perputaran perekonomian baru di situ. Ibu-ibu pengrajin mokaf itu klaster yang kedua.
Klaster yang ketiga itu anak-anak muda di di kantor Rumah Mukaf yang tugasnya adalah melakukan pendampingan terhadap petani dan pengrajin, quality control, terus perizinan, sertifikasi, terus kemudian melakukan branding, packaging, pengemasan agar diterima di pasar luas. Bahkan melakukan edukasi masyarakat gitu. Bahkan kita berkolaborasi dengan pemerintah, NGO maupun media dan lain sebagainya gitu ya. Dampak yang dirasakan petani singkong saat ini yaitu harga singkong mulai stabil. Literasi finance-nya sudah mulai terbangun karena sudah mengetahui tentang HPP dan marginnya. Ada perputaran ekonomi juga karena ibu-ibu yang dulunya menganggur kini ada pekerjaan di Rumah Mukaf. Dan anak-anak muda sebagai garda terdepan yang akan meneruskan terkait pangan di Indonesia ini sudah mulai mau terjun ke dunia pertanian. Selain itu juga berdampak pada lingkungan karena pertanian ini adalah zero waste, tidak merusak hutan dan lain-lain.